Nah, yang pertama masuk oil company itu kita pikir itu kan bukan core bisnisnya. Project itu bukan core bisnis oil company ya. Oil company itu core bisnisnya adalah menjual minyak dan gas, mencari dan menjual minyak dan gas, bukan project. Project itu kalau di kita bukan core. Kalau di EPC contractors itu core-nya adalah mereka mengeksekusi project, ya kan? Bagaimana mengengineering, bagaimana memprocure, bagaimana mengkonstruk, bagaimana memfabricate, menginstallation, commissioning, handover, itu bukan core bisnisnya oil company. Makanya kita tanda petik quote and quote membayar EPC kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kita sebagai owner kalau oil company. Makanya nanti mungkin ada presentasi lagi dari EPC contractors seperti Tripatra, Rekin, IKPT, GGC segala macam. Nah, itu yang mengeksekusi proyek-proyek di oil company. Nanti akan saya gambarkan sedikit. Nah, kalau kita lihat terminologi general saja bahwa upstream itu adalah kita. Ada Monopoly, BP, Chevron, ExxonMobil, ada CNOC segala macam, itu kita bisnis upstream. Upstream itu adalah exploration, drilling, projects, operation sampai production activities. Seperti saya bilang tadi, dari kita beli lahan kosong sampai dengan menjual crude oil, itu upstream. Kalau teman-teman sudah membeli minyak di Pertamina, itu udah downstream, bukan bisnisnya oil company lagi. Itu semacam Shell, Pertamina, Petronas, itu dia di downstream, processing, refinery, transportation, marketing, dan selanjutnya itu beda. Jadi saya akan bicara lebih kepada upstream. Nah, mungkin ini gambaran umum aja apa yang kita kerjakan di oil company. Ini kita kalau kita lihat ada PSO, ada pipeline-nya, ada platform, process facilities, ada wellhead, ada vessel segala macam. Inilah yang kita kerjakan dalam scope projects di oil company. Sekali lagi, kita oil company adalah own semua facilities ini. Yang mengerjakan ini bukan monopilis. Kalau offshore itu ada Saipem namanya, ada kita punya McDermott, ada OCS segala macam, itu yang mengeksekusi pekerjaan ini. But punya siapa? Punya McDermott, punya Saipem segala macam. Kalau di offshore punya mereka. Nanti akan lebih detailnya, ada gambar-gambar lebih banyak. Ini offshore, terus berikutnya ini masih offshore, ini ada subsea. Subsea itu kontrolnya ada di bawah, nantinya sistemnya baru di atas. Jadi sistem yang sama. Nah, ini yang membuat mahal ini karena subsea control system ini. Ini dikerjakan biasanya di luar, nggak ada di Indonesia. Nah, ini offshore. Offshore itu di laut. Kalau di offshore ini pemainnya lain. Pemain untuk EPC contractors-nya lain. Kalau di onshore ini salah satu di Sumatera, kita membangun di lahan yang lebih luas, bebas. Ini civil work-nya lebih banyak, foundation-nya lebih banyak. Kalau di offshore tadi lebih banyak kita bicara terhadap structural integrity, ya, steel. Kalau di sini offshore, onshore ini adalah pekerjaan tanah, galian timulan, piping. Ini ada vessel, bangun temporary facilities segala macam, tangki. Nah, ini onshore facilities. Ini pemainnya lebih banyak. Kalau kita bicara itu ada Tripatra, ada Rekin, ada GGC, ada IKPT, ada Raga. Nah, itu yang bermain di onshore facilities. Kenapa berbeda? Karena kalau offshore seperti saya bilang tadi, mereka harus memaintain barge dan installation vesselnya. Kalau di sini kan dia lebih kepada labor case. Ya, ini onshore facilities. Nah, seperti apa project management? Tadi di PMA sudah dijelaskan, di prosesnya ada initiating, ada planning, ada executing, ada closing, ada di monitoring dan kontrolnya. Ini yang kita biasakan lakukan di oil and gas industry. Yang pertama seperti ini, mungkin bisa dilihat slide sebelumnya. Nah, ya satu lagi. Nah, jadi seperti kita bilang bahwa project itu bukan core bisnisnya oil company.
Oil company itu adalah kontraktor kerjasama dengan negara pemilik lahan. Semua wilayah area itu punyanya negara, bukan miliknya ConocoPhillips, bukan milik BP. Negara menjual quote kontrak, kita ambil, kita cari di situ ada minyak atau tidak. Yang pertama adalah reservoirnya ada nggak. Ini kita belum bicara project, kita belum bicara membangun fasilitas. Ini masih tanah kosong. Itu adalah exploration, ada di situ geologis kalau kita bicara, ada petroleum engineer, ada geofisis di situ. Itulah yang mendata ada reservoir nggak di bawah sini. Reservoir itu kayak sumur bahasa mudah. Begitu ada sumur, masuk ke grupnya business development and ventures. Apakah ini ekonomis nggak ini kalau kita bor ini? Ya kan? Kalau kita jual ini ekonomis nggak? Kita belum bicara project. Ya, apakah ekonomis apa tidak? Nah, di situ ada seperti standar, ada internal rate of return, segala macam NPV, segala macam ada di situ. Apakah kalau kita bangun dengan reservoir seperti ini menguntungkan nggak kalau kita tanam uang di sini? Kita itu artinya adalah oil company. Begitu kita sepakat bahwa ini fasilitas harus kita bangun, kita harus menghitung berapa fasilitasnya, seperti apa fasilitasnya. Itu yang akan kita hitung nanti. Jadi proses yang panjang, mulai dari reservoir, kita tahu isi sumur berapa, habis itu kita akan bangun fasilitasnya seperti apa, berapa uangnya, apakah untung atau tidak, dan siapa mengerjakan, sistemnya seperti apa, berapa kontrak yang akan dibangun, itulah project management nantinya. Begitu masuk dari ventures, baru kita mengeksekusi di project department. Jadi panjang ya prosesnya. Kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi ada yang namanya begitu project, oke, kita akan project ini kan akan kita eksekusi, mau di offshore atau di onshore. Kita melakukan project reviews. Seperti apa sih project itu? Apa sih yang akan kita bangun? Kalau proyek infrastruktur jelas jalan seperti apa, konstruksinya beton. Kalau di kita complicated karena kenapa? Ada proses facilities di situ. Bukan hanya orang structure, itu ada project reviews. Terus pendanaannya bagaimana? Ada di situ authorization-nya siapa? Nanti kalau di PMI itu larinya ke project team charter. Ada HSE plan di situ. Seperti apa kita membuat? Karena kenapa cost-nya untuk HSE sangat tinggi? Karena kita akan mengeluarkan capital expenditure yang besar, maka ada namanya risk management. Risk management proses itu kita harus plan for risk management. Seperti apa sih risk yang akan timbul selama kita mengeksekusi proyek? Ini kita belum bicara eksekusi ya, kita masih bicara di awal. Terus identify risk and document. Seperti apa risk yang akan timbul itu? Harus lebih detail. Bikin lognya. Log dibikin di mana? Nanti setelah lognya ada, kita akses risknya dan develop mitigation plan. Bukan hanya dibiarkan dalam bentuk log, tetapi kita memasang yang namanya risk owner. Siapa? Apakah ini ventures, apakah ini operation, apakah ini project, apakah ini civil, apakah ini electrical, apakah ini instrumen? Itu yang akan mendevelop mitigation plan sehingga pada saat eksekusinya nanti risk yang akan terjadi itu bisa kita mitigate. Itu di awal. Terus mengimplement mitigation plan dan monitor implementasi dari mitigation-nya. Jadi kita monitor, ini live dokumen. Project 5 tahun kita monitor apakah mitigation ini masih open atau masih close. Siapa yang mengeksekusinya nanti? Risk owner siapa? Itu masih masuk risk management. Berikutnya setelah semua data itu ada, kita masukkan dia ke dalam risk register. Jadi ini di awal, masih di awal. Ini masih project management. Planning and scheduling ini general saja. Nanti detailnya akan banyak, kita panjang, ada workshop 1 hari untuk ini. Itu adalah tentang role and responsibility. Siapa bertanggung jawab terhadap apa dan mengerjakan apa. Harus clear di awal. Planner mengerjakan apa, cost estimator mengerjakan apa, construction manager mengerjakan apa, project manager, deputy project manager, segala macam ada di role and responsibility. Ada project milestone. Project milestone itu adalah
kita harus mendevelop di awal apa yang kita mau targetkan dalam setahun ini dan 2 tahun kemudian dan tahun berikutnya. Ada kontraktor planning requirements, itu adalah detail schedule dan progress measurement sistemnya seperti apa. Kita punya schedule, bagaimana kita mengukur progresnya. Itu cut off date-nya hari apa, bulan per minggu, per tahun, ada KPI di situ, itu ada di contractor planning requirements. Ya. Scheduling key assumptions. Nah, ini penting. Ini sering terjadi missing. Scheduling key assumptions. Scheduling key assumptions itu adalah beberapa key-nya adalah kapan kita dapat approval dari BP Migas. Apakah itu asumsinya adalah tanah ini kalau di onsor itu lahannya, kalau di onsor lebih mudah. Kalau di onsor lebih susah karena kenapa? Lahannya apakah hutan lindung atau tidak. Penggunaan lahan hutan lindung untuk merubah perizinannya butuh 2 tahun atau tidak. Itu ada di scheduling key assumptions. Jadi dari awal kita sudah menentukan apakah key assumption ini kita sepakati bersama. Karena kalau misalnya di onsor itu untuk merubah lahan itu 2 tahun, sampai 3 tahun proses perizinan ke kehutanan segala macam. Itu ada di scheduling key assumption, harus sama ya, key-nya. Terus ada namanya cost estimating, itu standar bagaimana kita mengestimate, ada kontingensi di situ. Ada cost control, bagaimana kita mengontrol per tahun progresnya seperti apa. Apakah kita masih on budget atau tidak, ada forecast di situ, ada P50 di situ, ada macam-macam di situ. Terus ada change management, kita punya manajemen of change, jadi kita record semua perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari proses fitnya sampai dengan construction. Ada interface management system, bagaimana kita memanage antar kontraktor, subkontraktor, vendor, antar departemen juga dengan partner seperti apa, itu ada di interface management system. Ada project stakeholder management. Seperti kita tahu bahwa oil and gas rig di Indonesia itu ada BP Migas di situ, ada Migas di situ, ada partners. Partners itu kalau masing-masing perusahaan minyak itu punya partner sendiri, punya share sendiri. Misalnya kayak ConocoPhillips, dia share dengan Pertamina, dia share dengan Inpex. Jadi setiap masing-masing oil company itu punya share. Jadi bukan dia yang ngeluarin 100% biaya kapitalnya itu. Jadi dia share. Di lahan tertentu masing-masing dia punya share. Jadi tidak 100%, dia leader aja. Seperti misalnya kalau nggak salah kita di Cepu yang leadernya adalah ExxonMobil, cuma Pertamina punya share di situ. Jadi masing-masing harus mengeluarkan duit urunan bahasa mudanya. Jadi kita mau mengeksekusi, misalnya kalau di Cepu itu kita bangun seperti fasilitas A, berapa estimasinya? $1 juta, $1 miliar. Kalau share-nya adalah 40% cost-nya adalah kalau saya ngeluarin 60%-nya Batara misalnya. Jadi tidak 100% satu company. Jadi dia bisa share, tergantung masing-masing lahan. Jadi bahasa mudahnya adalah kita ini petani penggarap gitu. Ya kan, petani penggarap, nanti semua makan kita, minum kita diganti oleh negara dalam bentuk cost recovery. Jadi masih tentang project management, kita lebih complicated karena kenapa? Ada sustainable development di situ, ada dokumen control sistemnya seperti apa, information system seperti apa, mulai dari communication, IT, itu ada reporting and communication, meetingnya seperti apa, reportingnya seperti apa, hari apa kita submit, closing date-nya seperti apa, ada QA/QC di situ, quality assurance dan quality control. Di sini lebih berkaitan kepada ITP, inspection testing plan, welder seperti apa tesnya, vesselnya akan dites seperti apa, di mana, kapan, segala macam ada di QA/QC. Operability assurance itu fasilitas yang akan kita bangun tadi, yang di onsor dan di offshore itu akan dioperasikan, ya, akan dioperasikan. Artinya apa operability assurance ini? Bahwa pada saat dioperasikan nanti semua itu meet dengan standar kita punya operating procedures, ya. Itu ada control system, itu semua kita submit pada saat review, pada saat engineering. Mungkin sering dengar ada engineering PCI. Pada saat engineering detail design, kita operability assurance ini memberikan masukan-masukan bahwa Pak, ini alatnya seperti ini, operasinya seperti ini, lebih nyaman kita dengan seperti ini.
Itu ada durability assurance. Close out management system. Ini termasuk kita punch list, close out itu ada di sini. Kalau belum close punch listnya kita nggak akan dibayar. Kontraktor nggak akan kita bayar, dan juga kalau belum juga misalnya di performance bond segala macam berkaitan dengan kontrak. Next. Nah, ini detail. Mungkin saya pas ini karena waktunya juga nggak terbanyak. Sebelumnya. Jadi proyek execution plan ini sudah detail sekali. Nah, ada satu bundle dokumen setebal ini kita membahas tentang project execution plan. Project execution plan itu adalah bagaimana kita mengeksekut project itu. Ya, bagaimana kita mengeksekut apa yang isinya dalam project execution plan. Itu adalah project objektifnya apa? Jangan banyak-banyak, kita membuat 3-4 target zero safety, itu pasti. Kita meet schedule-nya apa? Ada di key milestones. Ya. Environmental safe, ya. Itu yang kita buat di project objective. Scope of work. Scope of work itu kalau di oil company seperti kita ini, itu most likely itu rigid. Tidak ada room of change orders buat contractors. Karena kalau lebih dari 10% kita yang di-charge sama BP Migas, nggak diganti nanti. Ya kan? Yang saya bilang tadi, cost recovery, capital expenditure yang kita keluarkan untuk membangun suatu fasilitas, nantinya itu akan diganti oleh negara dalam bentuk apa? Minyak atau gas yang terjual. Itu yang kita harus define pada saat akhir dari project. Kenapa ini ada berubah seperti ini? Kenapa kamu tidak pikirkan bahwa ini seperti ini? Misalnya contoh lah di gedung ini, kenapa kamu lampunya tiba-tiba kita berubah nih desainnya nih, lampunya kita ganti lebih mahal. Kontraktor senang sekali ganti lampu, ya kan? Dia akan nambah duitnya. Tapi saya harus defensi pada siapa? Ke BP Migas. Kenapa kamu dari awal perhitungkan bahwa lampu ini yang akan kamu pakai? Itu kaitannya dengan scope of work. Jadi dalam setiap tahapan proses kita harus melihat apakah ini sudah meet gak scope of work. Ini very critical in the scope of work. Sedetail apa kita bisa mengestimasi cost kalau scope of work-nya nggak detail. Scope of work itu harus detail. Sampai kabel, kalau di kita ya, sampai kabel berapa meter untuk kabel instrumen pun kita udah tahu berapa meter. Nyarinya dari mana? Dari 3D. Itu karena kenapa? Kalau misalnya kita lebih dari 10% change order, kita janji, kita minta kepada negara ini, Pak, saya akan keluarkan 100.000. Tiba-tiba besok yang terjadi adalah 150.000, lebih dari 10%. BP Migas akan bertanya kenapa? Ya kan? Kenapa Anda lebih mengeluarkan? Ada permainan pasti di situ, ada koordinasi pasti di situ. Makanya kenapa? Itulah scope of work itu harus rigid. Kalau nggak clear, jangan di-start, jangan dibidkan. Karena kalau misalnya tidak clear, EPC kontraktor akan senang sekali. Ada room dia bergerak banyak. Ini saya bicara dari sisi oil company, nanti akan bicara dari sisi EPC kontraktornya seperti apa. Saya pribadi sudah deal dengan McDermott yang udah tahu lah style McDermott, begitu dia ada kontrak dia udah tahu di sini saya bisa, sini saya dapat nih. Titik-titiknya udah tahu kalau McDermott. Contohnya lah. Tapi itu kita kenapa kita mendevelop scope of work, kita harus detail. Ada Saipom di situ, ada kemarin saya deal dengan IKPT dan sekarang kebetulan saya deal dengan Rekit. Mereka kontraktor besar, kapabilitasnya bagus, kecakapannya ada. Nah disitulah kenapa nanti kita akan masuk kepada contracting and procurement strategi biddingnya seperti apa. Di project execution plan adalah ada high level milestone, target date. Kita maunya ini kapan? Kita maunya ini kapan? Delivery-nya ini kapan? Ini kapan? Itu harus kita buat dalam high level milestone. Kalau tidak ada, kita nggak punya target. Ini yang saya maksud, ada project cost estimate. Project cost estimate datangnya dari mana?
Dari work breakdown structure kita roll up ke atas, jadilah kita tahu scope of work-nya, baru kita bisa mendapatkan cost estimate-nya berapa. Cost estimate semua basic contractor mirip, kita ngitungnya man hours. Ya, yang berbeda apa? Risk tadi. Buat satu EPC kontraktor mengeksekusi pekerjaan di Papua, risknya berapa persen? Mereka punya hitungan tersendiri. EPC kontraktor B mengerjakan man hours sama, membangun satu kolom, misalnya membangun satu fasilitas sama, bisa dihitung mudah. Yang berbeda apa? Risk. Risk factor yang berbeda. Kenapa? Kalau ngebid mereka harganya berbeda. Karena risk factor itu bukan ditentukan oleh project team, tetapi oleh corporate. Kalau kita bicara McDermott, mungkin McDermott Houston yang menentukan. Kalau Rekin, mungkin Rekinnya udah corporate di sini menentukan price. Itu dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh project team, project manager tidak bisa merubah. Saya mau ngebid nih, begini. Risknya di mana? Oh begini. Itu tidak bisa berubah. Itu yang membedakan kenapa bid price-nya berbeda. Karena kalau man hours kita mudah sekali. Anda mengerjakan ini man hours-nya berapa, Anda mengerjakan ini man hours-nya berapa, karena scope-nya udah jelas. Ya kan? Itu yang membedakan itu di project cost estimate. Itu ada critical success factors. Ini larinya kepada key assumptions tadi. Critical success factor itu misalnya contoh kalau kita bangun di sekarang saya lagi bangun di Sumatera Selatan. Apa sih critical success factor-nya? Wah kalau demo jalan ditutup saya udah nggak bisa kerja 3 minggu. Artinya apa? Artinya dari sekarang saya harus mendevelop suatu komunikasi yang bagus dengan orang sana. Siapa LSM-nya di sana? Apa yang sering terjadi selama ini? Itu critical success factor. Begitu kita tahu itu resikonya di situ dan kita mitigasi, kita dari awal. Kalau kita sukses ini bisa lewat, semua jadi lancar. Itu ada di critical success factor. Ini kita belum dari awal, ini masih dari awal ya. Kita belum mengeksekusi, kita belum bicara execution project. Ada namanya value improving proses program ya. Ada namanya lesson learned, ada namanya best practices. Dari setiap project kita lihat. Ternyata Pak, kalau misalnya sipil kebanyakan Pak, kalau misalnya kita bangun foundation 5.000 meter kubik, kita ternyata lebih bagus pakai precast Pak. Bisa saving? Bisa. Apa yang bisa disebut kualitasnya bisa terjaga, puring-puringnya nggak terlalu lama. Ya kan? Dan itu bisa dikerjakan paralel di luar. Kalau Anda membangun, tapi kalau dia tuh 5.000 meter kubik bikin batching plan aja di site. Seperti apa? Nah itu dari proyek-proyek sebelumnya. Misalnya di Onsar, di Sumatera, itu kan kita pakai semen tipe 5. Saya kenapa semen tipe 5? Karena di situ ada sulfat misalnya dengan batu. Nah, kalau sulfat semen tipe 5 pakai bosolan bisa nggak? Seperti itu dapatnya dari mana? Di sini. Dari awal, jangan pada saat kita eksekusi baru komplain, debat dengan owner, debat dengan kontraktor, Pak ini nggak bisa, Pak ini nggak bisa karena kenapa tanahnya begini dalam 7 meter ternyata udah mengandung alkali segala macam. Itu kita tetapkan di awal. Yang namanya preliminary proses, ada lesson learned seperti sebelumnya. Apa yang bisa kita VIP lesson learned and best practices ini kaitannya adalah kita bisa saving uang, ya, saving uang dalam mengeksekusi. Jadi kita tidak perlu banyak melakukan studi lagi, kita tidak perlu melakukan suatu eksperimen lagi di lapangan, karena eksperimen gagal, kita mulai dari nol, kita bongkar lagi itu foundation. Ini ada project organization. Project organization ini kalau di PMI istilahnya itu mungkin kita pakai adalah team charter. Ada partners, ada project team charter, ada key role and responsibilities. Ini ada project sponsornya siapa, project manajernya siapa, venture-nya siapa, operasinya siapa, kita tetapkan di sini. Ada work breakdown structure, ini kesepakatan. Ini yang sering diremehkan menurut saya. Baik di oil company maupun di EPC contractors. Karena sebenarnya inilah kunci kita melihat bagaimana cost estimate itu benar atau tidak. Kalau kita jelas punya breakdown structures, company juga punya, EPC juga punya, kita gampang sekali melihatnya.
Breakdown kita sepakat di level berapa? Lihat, ada activity yang kurang nggak? Kalau PC contractorsnya ngebidnya jauh, harganya lebih tinggi atau lebih rendah, itu kenapa? Balikkan saja ke sini. Menurut saya, lihat aja di bawah breakdown structure-nya ada missing nggak pekerjaannya. Bisa jadi yang lebih rendah, tapi ada missing nggak dikerjakan. Ada sesuatu yang tidak di-estimate sama mereka. Melihatnya dari mana? Di bawah breakdown structure. Itu kita garap di awal di project execution plan. Belum kita bicara ngebid, belum kita bicara eksekusi nanti di lapangan. Kita masih bicara di awal ini. Ini project eksekusi yang detail. Dari mana kita bisa tahu seperti ini? Ini engineering design and execution. Ini yang akan nge-roll up seperti saya bilang tadi ke dalam scope of work. Saya survei. Sudah 8 belum? Desain kriteria seperti apa? Spesifikasinya seperti apa? Kita mau running kompresor 3 kali 30%, 3 kali 50, 3 kali 70, atau 3 kali 100. Ya, ini kapasitas waste boilernya berapa? Ini banyak hal yang akan kita lakukan. Basis of design, ada proses flow diagram, mapping, ada instrumen diagram, ada plot plan di situ layoutnya seperti apa. Ini kita sudah putuskan. Ada cost 3D, ada stress analysis, ada time list berapa time yang kita mau execute, di mana berapa inch, bisa gold join apa tidak, segala macam ada di sini. Ada mechanical literacy, ada design development and foundation scope, ada architectural drawing, lifting study, cam layout dan segala macam. Ini masih di dalam group engineering design and execution. Nah, kita bicara contracting proses sekarang. Setelah semua dokumen yang tadi kita dapat, engineering datanya semua sudah, baru kita bergerak kepada yang namanya contracting. Karena bukan kita yang akan mengerjakan proyek ini. Ini akan kita berikan kepada contractors, EPC contractors. Sebelum kita melakukan contracting proses, biasanya kita melakukan pre-qualification dan selection. Kira-kira untuk keundangan ke semua contractors, kira-kira tertarik nggak dengan proyek seperti ini? Itu kita larinya masih di PQ. Biasanya dari situ kita sudah tahu nih, oh pemain ini lagi banyak. Kalau saya sekarang bicara sebagai owner ya, kalau company maksudnya, kita akan melihat dari situ sebenarnya ini contractors ini semangat nggak? Oh dia lagi penuh itu maksudnya lagi banyak, lagi ngerjain project banyak. Biasanya ini kan terlalu semangat. Kalau kita bisa lihat di PQ. Terus kontrak formation ini diproses. Ini baru lebih kelihatan lagi, udah mulai mundur tuh. Ada 10, 5 mulai mundur karena dia tidak. Karena pada saat kontrak formation ini dokumen-dokumen resmi sudah mulai masuk. Ya, dokumen resmi adalah kemampuan finansial sudah mulai masuk di situ. Biasanya mulai mundur. Kalau banyak pekerjaan di tempat lain, biasanya mereka mulai mundur. Dan ini adalah yang namanya post award contract management, itu close out. Setelah kontrak semua bidding proses, kita report kepada BPM Gas, kita report kepada corporate seperti apa hasil dari contracting proses ini. Berikutnya procurement proses. Setelah kita dapat detailsnya, kita lihat lagi apakah ada equipment yang long lead itu artinya kita butuh misalnya 10 sampai 15 bulan untuk pesan. Nah, kita udah mulai lihat nih strateginya seperti apa. Purchasing requirement, equipment dan materialnya kapan. Kita lihat suppliernya siapa aja. Apakah dia ada di Indonesia, apakah dia ada di luar negeri. Kalau di luar negeri seperti apa, lokal kontennya seperti apa. Kita lihat dari sini. Kita yang melakukan supplier selection. Ya, misalnya kalau di pipeline itu seperti apa, kita mau internal coatingnya seperti apa. Nah itu kita yang menentukan siapa suppliernya, apakah bisa baki, apakah bisa semua. Itu kita lihat di supplier selection. Searching. Kalau misalnya seandainya kita baru award kontraknya kepada si EPC kontraktor misalnya 5 bulan lagi, kita tarik itu equipment itu kepada company supplier. Jadi kita yang memulai karena long lead. Jadi kita yang belikan, kita yang sourcing sendiri. Karena kenapa? Kalau kita bisa kontraktor itu butuh lebih lama 5 bulan lagi kalau baru bisa kita start PO. Jadi kita sourcing. Biasanya kita lakukan seperti itu. Ini purchase order management. Ini seperti apa prosesnya? Ini subject to audit.
Ya. Ini apa aja kriteria yang akan direview di situ dalam purchase order ini ada. Purchase order management. Apakah yang direview? Apakah nilainya, company-nya seperti apa, surat izin, keagenan ada di situ. Ada di purchase order management ini. Surat-surat administrasi departemen perindustrian perdagangan, apakah dia tercatat company-nya, apakah benar dia satu-satunya agen di Indonesia, apakah memang hanya dia, seperti apa, itu ada di purchase order management itu. Ini kita bicara material sudah kita beli, equipment sudah kita pesan, ya, sudah kita beli. Sekarang bagaimana kita menghandle material sebanyak itu? Kita beli ribuan ton dan itu bentuknya siklus. Itu yang kita sebut field material management. Major and critical equipment kapan? Estimate time arrival at site. Kita biasanya punya procurement master schedule. Itu isinya adalah critical equipment. Misalnya katakanlah kita punya kompresor. Kompresor itu rata-rata beratnya sampai 100 sampai 150 ton misalnya. Kapan dia akan sampai di sana? Kapan required onsite? Kapan akan dipasang? Berapa lama akan dipasang? Seperti apa metode pemasangannya? Itu larinya nanti ke major critical equipment. Karena tanpa itu pipingnya nggak akan bisa dikonek, ya kan? Itu yang kita sebut dengan critical equipment. Kalau misalnya critical equipment ini kita dari awal kita lihat ini kemungkinan delay, karena siapa tahu packagernya di US atau di mana lagi sibuk sekali, kita tarik lagi. Jadi jangan kasih kontraktor yang beli, kita yang beli. Karena kenapa? Kita bisa melakukan start lebih awal. Itu kita namakan long lead. Jadi butuh waktu lama untuk kita pesan critical equipment itu. Terus material receiving, handling, storage-nya seperti apa di lapangan? Kita bisa nge-develop suatu sistem bagaimana material itu di handling. Di receiving-nya seperti apa? Nanti apakah ini reject, apakah ini kita terima, apakah siapa yang tanda tangan, seperti apa? Ada di situ. Preservation program ini biasanya untuk valve dan critical equipment. Sampai di sana biasanya kita menerima material safety data sheet-nya, kita lihat MSDS-nya, apakah ini perlu disimpan dalam ruangan atau bisa di luar. Apakah tutup harus ditutup atau tidak. Karena kenapa? Biasanya material datang, tidak semua pada saat itu kita bisa pasang. Mungkin baru 2 bulan kemudian baru kita pasang. Nah, untuk menjaga quality daripada material atau equipment itu harus ada preservation program. Seperti apa? Kalau enggak, rusak nanti. Malah kita cost lebih mahal. Ada material test and inspection program. Kalau anak structure itu skillnya kita apa aja sih? Ada cara kita, ada apa? Itu kita lakukan di awal. Apakah itu kita lakukan tes yang pada saat difabrikasi, katakanlah misalnya di Korea atau di Italia atau di Jerman gitu. Kalau ada atau di Krakatau atau Krakatau Steel atau di Bakri misalnya contoh untuk pipeline, itu harus di awal. Seperti apa tesnya? Jadi kita sepakat owner dengan kontraktor dari awal. Tesnya apa aja yang kita lakukan? Ada material PMI itu material positif, material identification, ada certification-nya, ada traceability. Jadi semua material, semua itu waktu masih belum di roll. Contohnya kalau piping itu belum di roll atau pipeline itu belum di roll, itu semua ada tag number untuk piping, steel plate. Itu harus kita catat. Sampai ujungnya pun kita tahu jadinya plate-nya dari mana. Ya kan? Bukan hanya setelah di roll sudah jadi barang, tapi dari misalnya mentah pun kita udah tahu ini dari mana. Itu kita sebutnya di material PMI certificate traceability. Jadi semua surat-suratnya harus jelas, tidak ada bodong di sini. Inventory control system, kita punya suatu sistem, kontraktor punya suatu sistem bagaimana menginventory. Kita punya gasket berapa? Saat ini juga kita bisa search. Ya, kita punya material ini berapa? Kita punya material ini berapa? Hitungnya berapa? Berapa Anda punya spare? Kenapa Anda buat tidak ada spare? Kenapa ada spare? Itu adanya di inventory control system itu, di field material management. Surplus, closeout report. Kalau surplus itu miliknya
Konoko atau miliknya EPC Contractors? Tergantung kontraknya seperti apa. Nah itu ada di surplus and close house report. Ini kita tidak boleh barang keluar, barang enggak. Karena kenapa? Begitu itu surplus, itu bukan milik Konoko, itu milik negara. Konoko tidak bisa menjual, itu memutihkannya panjang proses. Ya, itu ada di surplus. Dari awal kita sudah menentukan seperti apa kontraknya, sehingga surplus material nanti desain itu milik siapa, seperti apa handling. Ini lembaga itu. Ini material masih manajemen. Ini bicara material dan logistik. Unik karena Indonesia. Indonesia kenapa unik? Karena kita remote, infrastruktur masih belum banyak. Bagaimana nanti accommodation? Kita bicara project execution. Bagaimana mengeksekusi project? Kembali lagi, bagaimana kita mengeksekusi project? Accommodation-nya di mana tinggalnya? Labor-nya. Terus personal movement-nya dari mana? Kita bicara di Sumatera, middle of the jungle di Sumatera, personal movement-nya dari mana? Dari Jakarta, dari Cilacap, dari Indramayu seperti apa? Itu harus kita tahu. Power, listriknya dari mana? Apakah pakai genset? Apakah kalau genset seperti apa? Berapa kapasitasnya? Kita harus. Waternya, fresh water dari mana? Kita gali sumur tidak mudah, karena belum tentu ada. Waste management, sampahnya mau dibuang kemana? Communication sistemnya seperti apa? Itu di logistik. Ada transportation road, ada air, ada udara, kita lewat darat, seperti apa size-nya, equipment-nya seperti apa, prime mover-nya seperti apa, siapa yang akan bawa. Kalau di luar kita punya sifat standingnya seperti apa, sifat standingnya sampai kita desain kalau di offshore. Karena kenapa? Larinya ke insurance. Sebelum kita load out, sebelum kita kirim dia ke lapangan, itu ada namanya marine warranty surveyor yang akan approve bahwa ini boleh jalan. Kalau enggak, asuransi akan terima. Kalau terjadi apa-apa selama perjalanan, itu larinya di transportation road. Kalau misalnya dia bilang ada badai di situ, marine warranty surveyor akan mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan, kita nggak akan bisa berangkat. Walaupun sekritikal apa, karena kenapa? Mereka adalah third party untuk insurance. Ini ada site investigation trip report, ada risk management, ada subcontractor, insurance, scope of work, ada custom clearance process. Ini untuk menentukan apakah material itu benar-benar ada di lapangan atau tidak sesuai dengan apa tadi? Key assumptions di schedules. Custom clearance. Menit lagi. Ini lebih fokus pada construction. Nanti aja. Tadi ada apa construction prinsipalnya seperti apa, nanti kita lihat lebih detail lagi next month. Ini key, salah satunya adalah yang saya sebut adalah kenapa ada namanya constructability. Constructability itu adalah kita menambahkan value to the project in the form of improve safety performance, improve safety schedule, and eliminated non-conformance. Artinya apa? Kita setiap minggu itu ada meeting ngomongin tentang constructability. Apakah kabel ini bisa ditarik seperti ini? Apakah ini bisa dipasang seperti ini? Apakah crane-nya ada atau tidak? Ya, apakah critical equipment itu misalnya contohlah kita bicara 30 critical equipment itu tingginya misalnya katakanlah 30 meter. 20 meter. Bagaimana kita pasangnya? Apakah dari pabriknya itu sudah datang 130 meter atau dipecah bagi 3 10 10 10? Apakah kalau kita lift itu 30 meter itu shell-nya dia, ya, bodinya dia mampu menahan ledutan atau tidak? Itu ada semua di constructability. Ya. Apakah memang dia didesain untuk 2 crane atau 1 crane? 1 crane angkat di atas, 1 crane sebagai tail. Apakah bisa seperti itu? Apakah dia tidak meledut? Nah seperti itu. Itu ada di constructability. Jangan sampai di lapangan baru kita tahu Pak ada masalah. Ternyata kita tidak bisa angkat pakai crane.
kita terus sliding karena kenapa nggak kuat structure-nya si vessel itu. Nah itu ada di constructability. Nanti kita next time lah kita bicara tentang constructability lesson dan kita punya register. Ya. Construction work plan terus. Ini masih construction terus aja. Belum. Jadi commissioning and handover itu terakhirnya begitu kita mengconstruction. Habis itu kita bicara namanya commissioning and handover. Handover ini cooperation. Ya, berikutnya. Ini saya semua siapkan slide terakhir. Terus. Jadi kalau oil and gas projects itu semua ini terlibat. Ada bimbingan, agensi, kontraktor, konsultan, fabrication yard, warranty supplier, ada supplier, third party, ada laboratory testing university. Berikutnya. Wah, ini civil engineering apa sih sebenarnya di oil and gas itu? Kayaknya kita semua yang mengisi gitu. Kita bisa jadi structural pasti. Kita bisa civil engineer, pipeline engineer, naval architect, material engineer. Karena kenapa? Kita tahu material. Kalau masalah 2 semester kita dapat tentang material, ada testing segala macam. Kita bisa jadi material engineer. Cost engineer, kenapa kita bisa? Karena kita diajarkan, kita tahu scope of work, kita tahu CM. Kita bisa jadi cost engineer. Ini semua. Kita bisa jadi planning engineer, kita bisa contract engineer, fabrication, installation engineer. Jadi hanya sipil yang bisa punya semuanya. Ya. Karena kalau kita tahu engineeringnya. Ada komersial juga. Banyak ada etc. Kenapa? Karena kita ini project itu adalah bagaimana mengeksekusi project. Kita tahu engineering, baru bisa yang namanya kita tahu cost. Cost engineer, planning engineer tanpa dia tahu lihat barangnya berapa lama masanya, dia akan tahu productivity. Saya mau gali kabel nih 30 meter. Kedalaman berapa? Wah, engineer kan begitu. Kedalaman berapa? 30 cm 1 meter. Lain produktivitinya. Kalau planning kan 30 meter sekian berapa orang? Selesai. Kalau engineer pertanyaan pertama adalah berapa meter dalamnya? Ya. Kabel berapa berat? Oh, kalau berat nggak bisa pakai orang, harus pakai alat lagi. Nah itu nambah lagi harinya. Ya kan? Di kompak ada persyaratan compaction nggak berapa lama? Ya kan? Harus seperti apa? Di atasnya akan dilewatin apa? Panjang ceritanya, baru dia bisa menjadi seorang planning engineer. Kalau enggak, teori aja, productivity nggak tahu. Ya. Ini kita banyak alami lah di construction. Terus berikutnya Pak, ini saya bicara sedikit tentang career stage ya, Pak. Pesan saya selama saya deal dengan saya dan beberapa orang, jadilah Anda expert di satu bidang minimal 5 tahun. Jangan lompat-lompat. Structure engineer, saya mulai dari structure engineer sampai dengan senior structure engineer. Setelah itu baru Anda berpikir pindah. Oh, saya mau jadi planner, mau jadi. Kalau dari awal Anda mau jadi civil engineer dulu 5 tahun. Jangan banyak. Orang yang sudah level manajerial itu dia punya satu disiplin yang dia kuasai penuh. Kalau 3 tahun Anda nggak bisa menguasai. Saya cost engineer, kamu berapa tahun cost engineer? Minimal 5 tahun baru bisa ngaku saya cost engineer. Kalau belum jangan. Saya pipeline engineer berapa? Minimal 5 tahun saya pernah mengerjakan satu bidang fokus, baru boleh mengaku sebagai pipeline engineer. Kalau enggak jangan. Nah itulah yang kebanyakan terjadi di Indonesia. Ini lompat-lompat. Jadi baru planning jadi pipeline 2 tahun pindah cost. Habis cost ngurusin kontrak. Wah kayaknya Pak enak nih ngurusin logistik nih. Ngurusin logistik. Begitu Anda umur 30, 38, 45, Anda tuh dulunya apa sih? Wah, saya sering rekrut gitu ya orang. Jadi Anda basicnya apa? Kalau expat ada yang beberapa di portfolio. Anda basicnya apa? Saya mechanical engineer. Enak bilangnya. Saya pengalaman mechanical engineer 5 tahun sampai 7 tahun.
Saya dulu pipeline engineer. Kenapa? Saya masang pipeline sepanjang ribuan kilometer. Saya tahu tuh internal routing seperti apa. Saya tahu section piping seperti apa. Setelah itu baru jadi construction manager, jadi project manager, jadi planning and control manager. Jadi pesan saya cuma itu, fokus dalam satu bidang di 5 tahun pertama. Apapun itu, jadi kontrak 5 tahun dulu, di situ. Baru habis itu kita bicara. Saya dulu kontrak engineer. Itu kalau interview enak, dia menguasai sekali bidang itu. Tapi kalau setengah gitu, akan menjual langsung jualan biasa. Karena kita tidak punya basic yang kuat. Jadi apa tipe option platform itu seperti apa? Jadi ada fixed platform, ada minimum structures, ada gravity base itu konkret isinya. Ada gaya tower itu ada gaya lines for lateral supportnya. Ada tension led platform, ada spar, ada compliant tower. Jadi ini banyak di buku-buku ini. Berikutnya adalah, nah ini masing-masing seperti apa? Kalau ini PSO, kalau ini fixed platform, kita punya jaket, ini bahannya steel semua. Ini ada compliance tower, ini ada spar. Kalau ini udah masuk di water, ini di 4.000 feet ke atas. Next. Ini check up itu ini konkret isinya. Jadi biasanya kalau check up itu ini cuma satu deck ya. Jadi tidak ada main deck, tidak ada selar, jadi hanya satu deck aja. Ini kalau jalan lagi ini bisa naik, dia pindah mana gitu. Yang kita punya salah satunya di ConocoPhillips itu di Natuna. Ini offshore structure masih berdasarkan water declaration seperti tadi Pak Rudi itu spesial sebenarnya untuk deep water. Ya, masing-masing area ini masing-masing punya. Jadi kalau konvensional platform itu kita hitung ini dalam feet ya. Maksimal itu di 1000 sampai 2000 feet ya. Karena kenapa kalau makin dalam strukturnya akan berbeda perhitungan strukturnya. Next. Nah, apa yang kita lakukan di desain dalam menentukan scope of work? Nah, ini yang berlaku standar di semua oil and gas. Kita contohnya adalah API. API nanti ada ASTM di situ, ada British Standard, semuanya berkaitan dengan API RP2 ini. Jadi recommended practice. Jadi kalau ingin menjadi structural atau civil engineer, ini kitab sucinya ini. Jadi ada ISC juga untuk steel karena most likely untuk semua offshore